Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Marisa Pertiwi dengan NIM C1C022002. Kali ini akan menjelaskan akad mudharabah. Yang pertama ada pengertian mudharabah, landasan syariah mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dan mekanisme bagi hasil dalam mudharabah, standar akuntansi keuangan, yaitu PSAK 105. Nah, pengertian dari mudharabah itu sendiri yaitu menurut istilah mudharabah atau kirat dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba karena harta diserahkan pada orang lain yang punya jasa untuk mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Nah, Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mewakilkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan emas atau perak. Nah, selanjutnya, landasan syariah mudharabah. Landasan hukum mengenai keberadaan akan mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, yakni ada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah di tahun 2008 secara khusus telah diatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang disamakan pada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Nah, jenis-jenis mudharabah yang pertama mudharabah mutlak adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dan yang kedua istilah restricted mudharabah atau spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah. Si mudarib dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, dan tempat. Nah, mekanisme bagi hasil dalam modal laba, hitungan bagi hasil pembiayaan modal laba menjadi dua, yaitu revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nasabah, dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Nah, profit atau loss sharing, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit or loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Dan laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah. Nah, standar akuntansi keuangan PSAK 105 dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana PSAK 105 paragraf 12. Ukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut, yaitu bentuk kas diukur besar jumlah yang dibayarkan, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada yang diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akan mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. SAK 105 paragraf 13. Dan jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. PSAK 105 paragraf 14. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.